datangnya. Kesulitan itu barengan dengan kemudahan. Maka setiap kesulitan itu hadir, kita harus bisa melihat apa kemudahan yang Allah berikan melalui kesulitan itu. Kemarin kita sudah akhirnya menemukan ya, apa sih kemudahan dari kesulitan? Kenapa ketika kita mendapatkan musibah, Allah justru memberikan keselamatan kepada kita, Allah bersolawat kepada kita, ya kan? Ya. Kemudian justru itu adalah sebuah kebaikan untuk kita. Masih ingat ya dengan analogi atlet angkat beban. Ya ternyata memang kita butuh orang-orang jahat itu untuk bisa menumbuhkan otot hati yang lebih kuat. Kita butuh orang-orang zalim itu untuk bisa menumbuhkan jiwa yang lebih hebat dan lebih tangguh untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kedepannya pasti akan semakin sulit. Ya, kita lihat sekarang kondisi negara kita yang, masya Allah ya, saya baca di sebuah artikel. Ya, walaupun saya nggak tahu itu benar apa enggak, ya. Kenapa? Karena ternyata standar kemiskinan itu bisa diotak-atik sebenarnya, gitu. Jadi saya baca di sebuah artikel bahwa Indonesia itu sekarang sedang dalam keadaan juara 3 negara termiskin. Negara termiskin itu bukan negaranya, maksudnya orang yang negara yang paling banyak orang miskinnya. Jadi katanya sampai 60% gitu. Yang ketiganya, ya sekalinya juara 3 di sebidang gitu ya. Nah, cuman memang ada yang mendebat katanya itu kan karena standar yang dipakai standar luar negeri gitu. Ya itulah cara pemerintah mungkin supaya tidak ini diturunkan standarnya. Diturunkan standar itu apa? Sehari pendapatan yang berapa yang disebut miskin kan gitu. Ya. Nah kalau versi ya ini kata teman saya, ya intinya kita sempat diskusi kemarin ya. Saya lupa sama siapa ya, sama suami apa sama teman saya. Ya, suami itu teman juga. Iya teman hidup ya. Katanya pemerintah itu kalau nggak salah nih mengambil standarnya itu yang sehari 20.000 itu baru dikategorikan miskin. Bayangin sehari 20.000. Bu ibu, itu 20.000 cukup buat naon? Ibu kalau denger ini langsung menjerit. Masa iya kategori miskin di situ gitu ya? Kayaknya 50.000 aja harusnya udah masuk gitu. Karena kalau di luar itu kan sehari 100.000 apa 150.000 gitu yang masuk kategori miskin ya. Ya intinya cuman mungkin memang orang Indonesia ini kebanyakan orang-orang qanaah ya, masya Allah. Jadi lebih mudah nerima gitu ya kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang saya perhatikan beberapa teman yang usaha itu mulai merasakan dampaknya. Pembelian berkurang ya, bahkan di beberapa berita di artikel disebutkan bahwa orang-orang menengah ke atas itu berkurang banyak gitu ya. Terlihat dari pembelian QRIS atau gimana gitu kan katanya. Dan itu berapa kali saya lihat. Jadi memang situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kalau kita tidak punya ilmunya, itu pasti akan terasa berat. Gitu. Karena masalah ekonomi itu tidak sesimpel kelihatannya gitu ya. Itu bisa berdampak kemana-mana, gitu. Bisa berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, bisa berdampak pada hubungan anak dengan orang tua gitu ya, bisa berdampak juga kepada hubungan dengan tetangga. Intinya itu berat. Nah, gimana supaya jadi tidak berat? Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu ini kan gitu. Sehingga akhirnya menghadapi berbagai musibah ini, menghadapi berbagai hal yang berat ini, yang barangkali salah satu mungkin dari suami pendengar ini ada yang di PHK gitu ya, setelah di PHK ribuan orang di PHK, bahkan puluhan ribu gitu ya. Kemarin kita dengar gitu ya. Mungkin termasuk sini. Nah, gimana supaya bisa bertahan? Gitu. Gimana supaya kita hidup itu tetap tenang? Nah, inilah 3 minggu ini kita bahas gitu ya. 3 minggu ini kita bahas. Nah, memang mungkin ada saja orang-orang yang ya mungkin Ustazah nggak pernah ngerasain kayak apa yang kita rasain, atau hidupmu tidak sesulit hidupku kan gitu ya biasanya. Kamu makan gitu. Nah, saya cuma bisa bilang silakan buktikan sendiri gitu. Karena selama kita ada di frekuensi rendah,
dan frekuensi rendah itu adalah saat kita menggantungkan kebahagiaan kita ada di luar sana. Gitu. Itu semuanya. Sehingga kita pasti hanya akan jadi hamba dunia. Gitu. Dan ketika jadi hamba dunia, entah itu dunianya ada atau tidak ada, itu jadi masalah buat kita, maka kita akan terus hidup dalam kesulitan, dalam ketidakbahagiaan, dalam ketidaktenangan. Gitu. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang meskipun secara harta kelihatannya tidak ada. Yang pernah saya baca itu ada seorang tukang sapu, satu lagi kisah seorang tukang becak gitu ya, yang menikmati pekerjaannya. Ketika kamu nggak bosan jadi tukang sapu, kamu nggak pengen dapat penghasilan yang lebih gitu. Terus dia bilang, enggak, saya senang. Kenapa? Saya senang kalau saya nyapu, saya bayangkan orang-orang senang lihat taman ini indah. Sehingga ketika mereka pergi bekerja, mereka menjadi lebih termotivasi, mereka jadi lebih bahagia melihat taman yang indah sebelum pergi kerja. Kata dia gitu. Masya Allah. Jadi dia menikmati gitu. Ya. Padahal paling berapa gajinya kan? Gitu. Jadi masalah itu bukan terletak pada apa yang terjadi sama kita sebenarnya, tapi masalah itu terletak pada cara pandang kita atau reaksi kita terhadap suatu kejadian. Nah itulah makanya kalau kita mau perhatikan bahwa yang kita bahas sekarang ini kan memang sesuatu yang ada di buku Healing and Recovery yang karya David R. Hawkins ya, seorang profesor itu, dia non-muslim. Tapi seandainya kita mau perhatikan betul, itu semua sudah diajarkan oleh Rasul kita sebenarnya. Cuma barangkali selama ini kita kurang tahu bagaimana caranya kan gitu. Ya. Kita sering disuruh sabar, kita disuruh nerima, kita disuruh qanaah, ya kan? Kita disuruh membersihkan hati dari marah, kita disuruh membersihkan hati dari hawa nafsu, dari riya, ya dari dengki. Semua perasaan-perasaan yang ada di frekuensi rendah kita tuh udah disuruh sama Rasulullah SAW dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkannya gitu. Cuma kita karena merasa itu ajaran agama, barangkali berpikir itu sekedar kewajiban atau sekedar tugas atau sekedar larangan. Yang kita pikir nggak akan ada efeknya kepada diri kita. Padahal Allah itu tidak sembarangan melarang sesuatu dan tidak sembarangan memerintahkan sesuatu. Ketika Allah melarang dan memerintahkan, itu sudah pasti Allah menyiapkan perangkatnya, gitu ya. Dan diantara perangkatnya adalah hukum-hukum alam yang memang sudah Allah ciptakan dalam berjalan otomatis dalam dunia manusia ini. Di antaranya hukum getaran tadi, gitu. Di antara hukum yang lain ada hukum tabur tuai, ya. Bahwa apapun yang kita lakukan itu kita akan menuai hasilnya nanti, gitu. Dan itu banyak kalau kita mau cari ya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan, in ahsantum ilaikum. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu pun akan kembali kepadamu sendiri. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa segala musibah yang terjadi itu akibat perbuatanmu sendiri dan bahkan Allah memaafkan sebagiannya. Gitu kan. Jadi memang Allah sudah siapkan perangkatnya. Kalau kamu ada terus di energi rendah, kamu gak akan dapat apa yang kamu mau, justru makin jauh. Kamu hanya akan semakin sedih, semakin stres, semakin jauh dari kebahagiaan. Kalau kamu mau bahagia, maka peganglah agama ini. Dalam azan kan kita disebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah itu dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya kemenangan tapi juga kesuksesan. Jadi yang disebut dengan muflihun itu bukan hanya orang-orang yang menang dalam artian perang, menang itu saja gitu ya, tapi itu juga termasuk artinya adalah sukses. Jadi kalau mau sukses tuh harus sholat. Hanya saja sholatnya yang seperti apa kan gitu. Nah itu ya. Jadi sekarang saya mau kupas dulu cara meningkatkan energi dari Profesor David R. Hawkins. Nanti saya carikan dalilnya ada nggak sih dalam Islam. Nah gitu ya. Apakah ini sesuai ya yang disampaikan oleh orang non-muslim ini, sesuai nggak dengan agama kita? Nah itu coba kita lihat dulu ya. Yang pertama,
yang pertama. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan kalau mau meningkatkan frekuensi kita dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi itu apa? Sadari. Nomor 1, sadari dan terima emosi rendahnya. Ini ya, Iya. bukan dengan menolaknya. Nah, ini disinilah kita banyak berbuat ada salah kaprah di sini. Salah kaprahnya apa? Saat kita mendengar para ustadz atau ustazah mengajarkan kita untuk sabar, jangan marah, jangan rendah diri, ya kan? Jangan putus asa misalnya gitu. Lalu kita, pikiran kita bilang nggak boleh itu. Ternyata kenyataannya begitu tertimpa musibah atau tertimpa masalah, semua rasa itu keluar. Kan gitu. Kenyataannya begitu. Lalu apa yang terjadi di posisi itu? Ilmu kita yang si pikiran sadar kita tahu itu nggak boleh. Tapi kemudian kita lihat, loh kok diri saya marah, loh kok diri saya insecure, kok diri saya putus asa, kok diri saya sedih, ya kan gitu. Saya berarti nggak sesuai sama agama nih, stres akhirnya. Paham? Akhirnya bukannya ngerasa salahnya itu, rasa bersalah kan termasuk frekuensi rendah ya. Seharusnya rasa bersalah yang dianjurkan dalam Islam itu namanya muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Bukan untuk merasa bersalah kepanjangan, tapi untuk melihat saya salah di sini. Istighfar. Kan obatnya dosa apa? Istighfar. Kalau salahnya sama manusia, minta maaf kan gitu. Kalau kita kan nangis dulu, stres dulu, aduh saya kok gini, aduh kok saya gitu, kan gitu. Akhirnya terus aja ada di frekuensi rendah. Sedihnya kita, marahnya kita sama diri sendiri gitu. Kenapa? Karena kita ngerasa kok kita gak sesuai, ya kan, dengan apa yang diperintahkan Rasul. Kok saya gak bisa kayak mungkin tetangga saya, atau gak bisa kayak teman saya yang lebih sabar, yang lebih bisa tenang menghadapi masalah, tapi kok saya masih marah, kan gitu. Pertentangan inilah antara pikiran sama perasaan ini yang memperburuk masalah kita. Ya, itu yang memperburuk sehingga akhirnya kita terus fokus kepada masalah gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan saat kejadian begini bukan menolak perasaan itu. Kalau kita kan kita tolak, nggak boleh nih, saya nggak boleh sedih. Wah, ditahan-tahan sedihnya, disembunyikan sedihnya. Ya memang bagus nyembunyiin, cuman nggak boleh ditahan gitu. Ya, itu harus dialirkan kalau bahasa gitu. Diakui dulu lah minimal. Diterima bahwa memang Allah dan Rasulnya nyuruh kita nggak boleh marah, tapi saya marah banget sekarang. Nggak apa-apa ya Allah, saya memang sekarang sedang marah. Bilang aja gitu. Ya Allah, saya terima kalau saya sekarang sedang sedih. Ya Allah, saya terima kalau sekarang saya sedang sakit hati, yang level sakit hatinya itu 100. Misalnya gitu ya. Saya terima ya Allah, saya memang sedang sedih. Tapi meskipun saya sedih, meskipun saya sakit, meskipun saya marah, saya tahu semua ini adalah milikmu. Saya ikhlas diberikan rasa ini. Saya pasrah, saya serahkan kepadamu. Nah, harusnya seperti itu. Coba saja di habis ini ya. Nanti misalnya, kan kita nih hidup pasti aja ada frekuensi rendahnya ya. Nah, langsung dicoba tuh. Jadi jangan langsung dikeluarin. Lagi marah, apa perintah Allah kalau lagi marah? Tahan. Orang bertakwa itu bukan orang yang gak pernah marah. Orang yang bertakwa itu orang yang menahan marahnya. Gitu kan? Kita udah belajar itu kemarin di Ali Imran 133, 134, ya kan? Orang bertakwa itu yang nahan marah. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau marah? Tahan dulu. Cari tempat yang sendirian. Kalau perempuan mungkin masuk kamar, gitu kan? Masuk kamar. Marah. Kalau udah masuk kamar pindah tempat ternyata masih marah, wudhu. Habis wudhu masih marah juga, misalnya.
Teriaklah dibantal, misalnya marah-marahlah dibantal. Tapi jangan marah sama orangnya. Siapapun yang menyebabkan kita marah. Bisa nggak ya? Ya, teriak dibantal. Apa? Teriak aja. Yang kita tadinya mau ngomelin anak kita kah? Atau ngomelin suami kita kah? Ngomelnya dibantal. Ya, jangan ada yang dengar. Gitu. Itu yang bahkan ada teman saya itu pernah ikutan program psikolog gratis gitu yang datang ke sekolah-sekolah. Dia masuk ke satu ruangan kedap suara sama psikolognya suruh teriak-teriak. Gitu. Untuk melepaskan energi-energi negatif yang selama ini tersimpan karena dia nggak enak untuk menyampaikan sampai disuruh begitu. Ya, kita nggak harus begitu. Betul. Ya. Tapi coba dulu yang ala Rasulnya. Ala Rasulnya itu kan pindah posisi. Ya kan? Baca ta'awuz, kemudian wudu, lalu berbuat baik sama yang bikin kita marah kan gitu. Ya, cuma kalau setelah itu masih nggak bisa, masih terpendam, masih nyesek, nah keluarkan tapi tidak pada pelaku, tidak pada orang yang menyebabkan kita marah. Kita alirkan energinya, ya, karena sebenarnya marah atau tidak itu pilihan. Kenapa kita kadang ngerasa nggak bisa menahan marah? Pasti ada beban bawah sadar yang belum selesai. Jadi gini, misalnya, dulu kita sering dimarahin sama orang tua kita. Iya. Dibentak-bentak misalnya. Sakitnya itu anggaplah kalau skala 0 sampai 100 sakitnya itu rasanya di 50. Ya. Nah, kita sebagai anak belum sempat memaafkan orang tua, yang ada makin benci, nggak suka. Ya, karena punya orang tua tegas, nggak suka dimarahin. Dibawa-bawalah si rasa sakit yang 50 itu sampai dia dewasa. Maka dia sepanjang dia hidup, dia selalu membawa rasa sakit yang 50. Maka sekali ada orang lain yang ngebentak dia atau naik nadanya sedikit saja, meskipun harusnya mungkin bentakan itu rasa sakitnya cuma sekedar 20, tapi karena dia membawa beban masa lalunya, rasa sakitnya jadi seperti berapa? 70. Jadi 70. Jadi berat sekali. Itulah kenapa orang-orang yang punya trauma di masa lalunya lebih mudah tersinggung, karena dia membawa-bawa luka. Gitu ya. Dia nggak mengalirkan emosi itu, dia biarkan menetap dalam dirinya, dia nggak keluarkan. Ada juga orang yang ngeluarin emosi, dianya tenang, yang dikeluarkan kesel. yang menerima emosinya kan. Itu kan jatuhnya ketika kita menyakiti orang lain, kita sama saja menyakiti diri kita sendiri, kan hukumnya begitu. Sebenarnya. Jadi salah juga yang ngeluarin ke orang lain gitu. Marahnya itu, sedihnya itu dikeluarkan ke orang yang membuat dia marah. Yang paling benar adalah ditahan dulu. Lakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Misalnya setan kita masih banyak, masih nggak lepas dengan wudu, ya, dengan step-step itu yang kita udah bahas di awal-awal dulu. Kita bisa keluarkan tadi, teriak dibantal atau ditulis. Itu cara manusianya. Misalnya bukan tipe orang yang bisa ngomong ya, kan kadang ada orang-orang yang segen ngomong. Nulis, keluarin tuh semua. Rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, rasa sedih, keluarin di tulisan. Aku tuh kesel banget tau gak sih sama kamu. Nulis seakan-akan kita tuh ngomong sama orang yang membuat kita marah tadi atau membuat kita sedih tadi. Aku benci sama, bahkan sampai misal pun ada di bawah sadar kita tuh kata-kata binatang gitu. Daripada itu keluar di mulut kita, mending ditulis. Gitu ya. Tuliskan semua sampai lalu setelah ditulis, bayangkan orang itu membaca surat kita itu, bakar sambil bayangkan bahwa perasaan kita pun ikut hangus terbakar dan hilang. Itu yang dilakukan oleh psikolog untuk mengeluarkan atau mengalirkan emosi. Jadi perasaan itu jangan ditolak. Jangan suka kita tuh menyalahkan diri sendiri. Saya kok masih belum bisa ya. Sabar misalnya ya. Saya kok masih marah aja sih dengan urusan seperti ini. Gak usah dipikir seperti itu. Ketika marah ya udah marah, terima aja. Oke, saya marah.
Saya sedang marah. Saya terima ya Allah. Engkau uji saya dengan rasa marah. Ingat, yang punya rasa siapa? Allah. Allah. Yang bikin kita akhirnya gak tahan untuk bisa marah itu siapa? Allah sebenarnya. Apa dalilnya? Surat An-Najm ayat 43. Situ Allah mengatakan bahwa adhaka wa abka. Allah itu yang membuat tertawa dan membuat menangis. Coba. Baru tahu ya, ketawa dan menangisnya kita itu Allah yang bikin. Oke. Ya termasuk perasaan yang lain dong. Oke. Iya kan? Allah yang bikin kita tertawa, Allah yang bikin kita nangis, Allah yang bikin kita marah. Maka langsung sadari, oh Allah lagi uji kita. Dibikin si perasaan itu bergejolak dengan rasa-rasa frekuensi rendah. Oke. Sebagai ujian. Kamu mau ngapain nih sama perasaan kamu gitu. Di sini juga jadi bukti bahwa kita dan perasaan kita itu terpisah. Kita mah jasad ya. Kita tuh ya jasad juga bukan. Oh, bukan. Kita ya kita gitu. Ruh yang Allah tiupkan di 4 bulan ibu kita hamil. Ruh yang kemarin saya sebutkan di sebuah hadis bahwa setelah penciptaan Adam itu digosok punggung Adam lalu keluar ruh dan itulah kita. Kita bukan jasad, kita bukan perasaan, kita bukan pikiran. Pikiran, perasaan, jasad, keyakinan itu semua cuma tools. Cuma alat dari Allah yang harus kita pakai kalau kita butuh dan kita lepaskan kalau kita nggak butuh. Kalau kita kan enggak. Kitanya, ruhnya dikuasai dan dikendarai entah oleh pikiran atau oleh perasaan atau oleh jasad. Sekarang saya tanya, maaf, saat Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, apakah jasadnya tidak bereaksi? Bereaksi. Orang sesoleh itu yang langsung bicara sama Allah, ya kan? Ya. Jasadnya bereaksi, tapi itu bukan dia, itu jasadnya. Gitu. Itulah. Hasrat itu ada di jasad. Oke. Jasad yang dibenarkan oleh perasaan dan pikiran, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu banget sebuah dosa kalau belum dilakukan tidak jadi dosa. Tidak dihitung, baru bereaksi aja. Masya Allah, ya. Karena bukan dosa itu ketika sudah ada reaksi tubuh lalu diikuti, kan gitu. Ada reaksi perasaan lalu diikuti. Marahnya nggak dilarang tapi jangan dikeluarkan, kan gitu. Makanya ciri orang bertakwa bukan yang tidak marah tapi yang menahan marahnya, karena Allah tahu manusia tuh pasti marah. Jadi kalau marah nggak usah marah sama diri sendiri. Kok saya marah? Ya emang marah, wajar. Sangat wajar kalau kita marah pada situasi yang, apalagi situasi yang tidak sesuai syariat, kan gitu. Ya. Itu manusiawi. Jangan ditolak perasaannya. Cukup diterima. Oke, saya marah. Saya terima ya Allah. Ini ujian. Oke ya Allah, gak apa-apa, saya sedih. Ini ujian. Lalu lihat fokus kita kemana. Selama ini kalau kita marah, fokus ke mana? Ke orang lain, kan? Ya. Fokus ke situasi. Pengen mengubah situasi. Makin gak bisa diubah, makin marah kita. Ya, oke. Akhirnya bergulat terus di frekuensi rendah. Ya. Orang yang menyebabkan kita marah semakin mendapat kekuatan untuk berbuat zalim dengan fokus kita, kan gitu. Makanya hati-hati dengan fokusmu. Fokusmu kemana? Jadi ketika kita nerima perasaan, fokus kita langsung ke Allah, kan gitu. Oke ya Allah, perasaan saya lagi marah. Bukan saya yang marah, ini perasaan saya. Belajar begitu. Minimal ngomong dulu deh walaupun belum ngerti. Saya dulu gitu, pertama kali diajarin saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Iya. Misahin perasaan sama diri kita tuh gimana? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Liar Ustazah. Iya kan? Saya pertama diajarin gitu. Tapi saya pikir telan aja dulu lah gitu kan. Oke. Saya waktu itu pertama diajarin ada loh diri kita basiroh. Yang basiroh itu kan ada ayatnya. Bahwa diri kita itu ada yang memperhatikan gitu. Ada basiroh, ada apa yang diri kita hakikatnya itu yang memperhatikan semua kelakuan pikiran, kelakuan perasaan dan kelakuan badan gitu. Saya bilang,
Yang mana itu? Saya kok nggak nemu. Nggak nemu, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ditelan aja dulu. Jadi kalau para pendengar sekarang bingung, telan aja dulu deh ilmu Yes, ini. oke. Nanti suatu hari Allah pahamkan, dan itu pernah saya alami saat saya sedang nangis kejer karena ngerasa bersalah atas sesuatu. Saya nangis, senangis-nangisnya. Tiba-tiba ada yang di dalam diri saya tuh yang, kamu ngapain nangis? Ada yang tenang, itu tiba-tiba aja gitu. Udah sih ngapain nangis, biasa aja. Karena Allah juga Maha Pengampun, tinggal istighfar gitu. Dia tenang-tenangnya di situ. Kenapa harus kayak gini? Padahal saya masih nangis. Terus habis itu saya bingung loh. Itu siapa yang ngomong kan? Kalau Siapa dia yang? generasi alpha dia ngomong gini, lebay biasa aja sih. Nah, gitu ya. Anak Kayak sekarang gitu. Kayak lagi marahin saya yang sedang nangis gitu. Oke. Tapi di situ saya tersadar, ini siapa nih? Di hatiku ada yang tenang gitu. Kan kalau kita nangis atau marah atau kecewa itu kan hati itu kayak di apa ya bahasa kita ya, diremas-remas gitu ya. Iya nggak sih? Kita kayak diremas-remas, sakit banget tuh hati. Nah tiba-tiba tuh hati nggak kayak diremas-remas lagi, jadi kayak ada yang lepas. Saya sampai bingung. Oh ini kah yang disebut basiroh gitu. Setelah saya, dan itu cepat, jadi si nangisnya itu cepat selesai. Dulu belum terlatih ya, belum terlalu cepat. Jadi saya terus melatih diri seperti itu. Pernah ada satu kejadian yang mengungkit luka lama gitu ya. Padahal kejadiannya nggak ada hubungannya, maksudnya tidak menyakiti saya, cuma mengingatkan gitu. Tiba-tiba saja saya dihantam badai luka-luka lama gitu, yang terbuka kembali seperti kalau saya ngebayangin kayak truk gitu. Karena dia apa sih, kayak mengulang kembali semua kenangan. Lorong waktu. Jadi si kenangan tuh kayak film gitu, gitu ya. Kayak gitu. Itu nangis kejer saya sampai heran semua, ada apa nih orang tiba-tiba nangis kan gitu. Itu di tempat umum. Di tempat ya maklum lah ya kalau banyak trauma kayak gitu memang. Alhamdulillah udah sembuh, mudah-mudahan sembuh selamanya. Amin. Ya Dulu Allah. ini ngomongin dulu ya kan. Terus habis itu karena saya tahu bahwa ketika kita sedih, fokus kita jangan ke orang yang menyebabkan sedih kan. Jadi langsung saya saat nangis langsung saat itu juga bilang sih, ya Allah bantu saya, ya Allah lapangkan dada saya, ya Allah cabut sakitnya, ya Allah. Ini nggak enak banget, saya nggak mau sakit begini. Saya bahkan sudah tidak peduli sama si penyebab yang sudah jauh gitu kan. Kenapa sakit ini harus datang lagi? Aku tahu ini dari Engkau, tolong cabut ya Allah. Rasa ini milikmu, tolong cabut. Jadi saya mengakui bahwa sedihnya itu lagi jadi ujian sama Allah kan. Siapa coba yang mengizinkan tiba-tiba luka itu terbuka lagi? Kan gitu. Jadi langsung fokus. Dan saya rasakan itu, saya ada sekitar 15 menit nangis. Sambil terus berdoa begitu. Cabut sakitnya ya Allah, cabut. Jadi fokus saya tidak lagi ke orang. Fokusnya ke diri saya sama ke Allah. Dan itu Masya Allah, setelah itu tenang. Dan tidak pernah lagi saya sakit meskipun saya ingat. Itu pengalaman saya. Meskipun pengalaman itu kayak tadi teringat seperti film, tidak lagi terasa sakit. Hilang sakitnya. Itu kekuasaannya Allah luar biasa. Gitu loh. Jadi ternyata ketika kita nerima dan mengalihkan fokus, hal yang gak mungkin tuh jadi mungkin. Semua, bahkan mungkin kita gak butuh orang lain untuk menyembuhkan trauma kita. Kita mungkin gak butuh konselor, kita gak butuh hipnoterapis. Seandainya kuat kita ke Allahnya kan gitu. Cuma kenapa masih butuh? Ya memang nyatanya kita sulit untuk kuat ke Allah. Kita nyatanya sulit untuk fokus ke Allah. Selama ini terus saja fokusnya ke orang lain. Terus saja fokusnya ingin mengubah situasi, ingin mengubah orang lain. Seakan-akan kita sombong sekali gitu. Ngubah diri aja susah. Nerima perasaan kita aja susah gitu kan. Yang gitu ya. Jadi langkah pertama kalau mau meningkatkan frekuensi, sadari dulu emosi kita. Perasaan kita itu bukan kita. Yang sakit perasaan kita, bukan kita. Yang sakit lutut kita, bukan kita. Yang marah perasaan kita, bukan kita. Yang stres pikiran kita, bukan kita. Belajar seperti itu. Kalau belum ngerti, minimal diomongin. Ya Allah, saya sadar ini yang lagi kesel nih perasaan saya, bukan saya. Belajar perhatiin. Oh, ini sih perasaan. Bayangin aja kayak bentuk hati misalnya. Dia lagi berdarah gitu kan, mengalir darah. Kita bayangin, oh iya dia lagi sakit. Sama seperti kita memperhatikan lutut kita yang jatuh lagi sakit.
Yang sakit kita apa lutut kita? Lutut. Nah begitulah kita harusnya ngelihat perasaan. Yang sakit bukan kita. Perasaan, bayangkan dia sedang berdarah. Oh ya Allah, perasaan saya sedang sakit. Dia seperti terremas-remas, dia mengkerut mungkin kalau dia malu, dia membesar kalau dia marah misalnya gitu ya. Lalu bayangkan, apa saja, bayangkan saja Allah kasih cahaya yang membuat luka itu sembuh. Gitu kan. Memainkan imajinasi kita, karena semuanya ada di otak kita sebenarnya. Masalah tuh ada di otak kita semuanya. Tergantung kita mau meresponnya seperti apa. Saya dulu pernah punya orang yang istilahnya satu pekerjaan sama saya gitu kan. Dan kerjaannya dari pagi sampai sore tuh ngomel aja gitu. Masya Allah, pekerjaan itu. Iya, satu kerjaan gitu kan. Oke. Nggak sampai sore sih, sampai siang lah. Tapi itu kan berat banget buat kita yang harus mendengarkan kata-kata negatif kan. Yang diomelin bukan saya, bukan. Cuma kita harus mendengar orang yang ngomel-ngomel dari pagi sampai siang gitu kan. Ada aja gitu. Nah, waktu itu saya kesel. Tapi karena sudah tahu, makanya itu pentingnya ilmu ya. Saya mikir, kok saya kesel itu kan, saya dulu naik motor jauh banget gitu ya. Dan sepanjang di jalan itu saya mikir, ya Allah saya kesel banget nih sama ini orang nih. Gitu. Si omel-omel. Ngomel mulu ya Allah, hal gitu aja diributin, gitu pokoknya. Terus saya langsung sadar, tak dulu, kenapa saya kesel? Nah itu, ada diri yang bertanya, ngapain kamu kesel? Gitu kan. Waduh. Nanya terus, oh iya, kan kalau saya kesel, saya kan punya prinsip gini, dan itu selalu saya sampaikan sama murid-murid saya, tolong ingatkan saya lagi. Kalau saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi kesel yang berkepanjangan, bilang, gak ada orang yang nyebabin itu, yang ada kamu lagi jauh sama Allah, bilang gitu ke saya. Gitu kan. Nah saya ingat itu kan, gitulah kita, ilmu tuh ada kadang tapi lupa kan. Suka lupa. Lagi karena bertanya, tadi saya kenapa kesel? Oh, saya lagi jauh nih sama Allah. Kenapa harus kesel? Iya ya. Pikir-pikir lagi, ngapain harus kesel? Gitu kan. Terus saya mulai mengolah lagi ilmu-ilmu yang mungkin sempat terlupakan. Oh iya, memang ada tipe orang yang kemampuan dia menahan stresnya itu rendah. Ibarat itu sebuah tabung gitu, tabung stres. Ada milinya gitu ya, antara 0 mili sampai 1.000 mili gitu. Tabung milinya dia cuma di 20 mili lah gitu kira-kira. Jadi begitu kena stres begitu kena stres yang beratnya 30 mili itu langsung luber gitu kan. Itulah kenapa ada orang tuh gampang ngomel gitu. Karena dia nggak ditahan sendiri gitu. Terus saya pikir, oh dia memang tangki stresnya rendah, tangki stresnya kecil. Jadi kalau dia keluarin ya udahlah, saya anggap aja saya dengerin itu ngebantu dia. Jadi saya harus jadi tempat sampah emosinya dia. Wow. Kalau mau nggak ikutan stres kan gitu. Akhirnya besoknya saya bertekad, saya harus jadi tempat sampah. Tempat sampah ada rasa nggak? Nggak ada kan? Benda mati kan? Nah, udah. Jadi saya posisikan diri saya sebagai tempat sampah yang sedang membantu dia mengeluarkan emosinya. Sejak itu saya nggak kesel lagi. Gitu. Saya nggak kesel lagi, dan apa yang terjadi? Dia pun berkurang gitu. Lama-lama. Caranya gimana? Ngomong aja sama diri sendiri. Jangan terpengaruh sama omongan dia. Ibaratnya apapun yang dia katakan, saya tetap happy. Apapun yang dia katakan, saya tetap tenang. Gitu. Kita langsung bikin batasan. Kita bayangkan. Makanya bayangan itu penting loh. Entah kita mungkin ngebayangin omongan dia sebagai anak panah, lalu kita bayangkan kita ada temboknya gitu kan. Kalau saya waktu itu membayangkan sebagai tempat sampah. Artinya saya ngebantu dia. Wow. Saya sedang ngebantu dia ngeluarin emosinya. Dan itu pernah saya praktekkan juga sama orang yang marah-marah sama saya. Saya tidak ikutan kesel, saya usap-usap aja pahanya gitu kan. Oh iya silakan, marah aja terus nggak apa-apa. Wah iya, saya iyain. Kenapa? Saya memposisikan diri sebagai tempat sampah. Saya dikasih kritikan blak. Iya, saya iyain aja. Karena saya tahu dia sekarang dalam kondisi marah, dia akan berusaha ngeluarin emosinya. Hal yang kecil pun akan dilebih-lebihkan kan gitu. Bukan karena dia ingin gitu, emang karena kebawa emosi. Nah, saya sebagai orang yang sedang tidak marah, jangan terbawa.
Jangan malah ngebela diri, jangan malah kesel, tersinggung. Saya memilih jadi tempat sampah dia sedang butuh ngeluarin emosi. Ya udah, dia marahin saya tuh saya usap-usap sambil saya usap-usap. Iya nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Setelah itu dia bilang, maaf ya, aku tadi lagi kesel banget soalnya. Sebenarnya aku keselnya bukan sama kamu. Sebenarnya keselnya sama ini, cuman pas kamu yang ada ya kan. Waduh. Tapi pengakuan itu terjadi ketika saya nerima gitu kan. Memposisikan diri sebagai tempat sampah emosi, saya lagi nolongin dia gitu. Aduh, Ustazah. Akhirnya itu susah. nah itu. Kenapa susah? Karena belum bisa memisahkan perasaan sama diri kita gitu. Itu kita tuh belum bisa kita memisahkan itu. Sebenarnya tinggal. Nah sekarang saya tanya, kan belum bisa, bukan nggak bisa, ingat belum. Belum, oke. Belum. Suatu hari pasti bisa begitu. Gitu. Amin. Buktinya ada yang bisa kan gitu. Ya. Kalau ada yang bisa, kenapa? Berarti semuanya juga bisa. Kalau latihan. Lalu latihan, mungkin cuman ada yang kemampuannya beda-beda. Jadi ada yang bisanya dalam waktu setahun, ada yang bisanya 2 tahun, bahkan barangkali 10 tahun baru bisa. Tapi percayalah itu bisa gitu. Oke. Karena udah banyak yang praktekin. Iya, siap. Ya gitu ya. Belajar melepas itu. Wah, indah sekali dunia ini kalau semua orang begitu ya. Masya Allah. Tahu nggak apa yang juga bisa menyebabkan kita mudah nerima apapun kritikan itu? Selama ini yang membuat kita marah karena kita belum selesai sama diri kita sendiri. Oh iya. Yang membuat kita marah karena kita tersinggung. Oh iya. Akui saja. Iya. Bodoh banget sih kamu. Kita tahu dalam diri kita saya ini bodoh gitu. Akhirnya tersinggung ketika kebodohan itu diketahui orang lain. Bahkan sampai disebarkan, malu. Tapi kalau ngerasa nggak bodoh gimana Ustazah? Kan ada yang gitu. Beda. Jadi gini. Dia marah karena ngerasa nggak bodoh tapi dia nggak terima dirinya bodoh gitu. Ngerti nggak? Dia mengkritisi dirinya sendiri kalau dia itu bodoh. Dan dia sembunyikan itu rapat-rapat. Dia nggak mau kelihatan sama orang. Tiba-tiba ada orang yang memperlihatkan kebodohannya. Akhirnya marah kan gitu. Karena dia sembunyikan. Dia nggak nerima kalau dia itu bodoh. Kamu egois misalnya gitu ya. Kamu jangan suka ngatur gerak gitu ya. Dia tahu bahwa sikap ngatur itu nggak baik. Dia Padahal berusaha dia ngatur ya. Dia berusaha tuh menyembunyikan. Dia tahu itu dalam dirinya. Nggak boleh nih. Jadi begitu ada yang ngomong gitu, langsung sakit. Karena sebenarnya dia sudah nyela dirinya sendiri. Tapi kalau kita sudah nerima diri kita dengan semua kekurangan, bodoh lu, emang iya bodoh. Udah santai. Jam. Nggak ada, nggak malu. Iya. Maaf tuh. Kan gitu ya. Gitu kamu bego banget sih. Ya emang bego tuh kumahanya gitu. Atau hampura atau kumaha deh. Kalau udah nerima kayak gitu. Ya, tapi itu akan mudah untuk orang-orang tipe daun, tidak untuk orang-orang tipe. Artinya kita ingat lagi hadis yang mengatakan besarnya amal sesuai dengan beratnya kan gitu. Ya. Jadi untuk tipe daun yang memang tipe nggak suka konflik, mungkin pahala sabarnya itu hanya sekedar 50, tapi untuk tipe akar yang perfeksionis gitu, untuk bisa bersabar, pahalanya 100 kan gitu. Kan saya pernah bilang, nggak sama saya sabar sama Ibu A misalnya yang memang gampang orangnya baperan, untuk sabar nggak sama pahalanya, lebih besar si Ibu A. Ya. Makanya saya nggak bisa sombong, saya mah lebih sabar, nggak bisa. Karena saya didukung oleh kepribadian kan gitu. Ya kan? Kepribadian yang easy going. Nah, sama kayak misalnya saya untuk bergerak, itu pahalanya jauh lebih besar sama si Ibu A untuk bergerak. Iya. Karena kalau si Ibu A bergeraknya dia itu kayak kebutuhan dia, kalau nggak gerak dia kesel kan gitu. Tapi saya bergerak tuh berat kan gitu. Jadi ketika saya bergerak, magernya itu 100. Kan gitu. Tipe daun kan begitu. Kita kayak ngadepin tembok kayak apa gitu. Sedangkan kalau si Ibu A yang tipe akar, dia bakalan dengan kalau nggak gerak malah stres. Jadi dia butuh gerak kan gitu. Nah itu. Jadi nggak bisa kita nyamain diri kita sama orang lain. Orang punya batasannya sendiri, punya kekurangannya sendiri. Ingat aja makin berat makin besar pahalanya, udah gitu aja. Jadi jangan suka, iya kamu mah gampang, aku kan susah. Pan kamu berarti pahalanya lebih banyak. Gitu. Gitu Bu. Betul. Oke. Ya. Pahalanya jauh lebih banyak. Nah, jadi menerima emosi
Ya, barangkali untuk orang daun lebih mudah, untuk Mhm. orang cabang atau akar mungkin lebih sulit. Ya, itulah ujiannya. Ya, Tapi coba lihat bagaimana ketika orang-orang yang berkarakter keras dapat hidayah dari Allah, dilunakkan hatinya, maka dia bisa menjadi jauh lebih hebat daripada orang-orang yang karakternya lemah. Kan gitu. Intinya kalau sudah tersentuh Allah, kepribadian seperti apapun akan menjadi kepribadian yang terbaik. Tinggal dia ditempatkan di tempat yang benar saja. Jangan sampai ada kucing disuruh berenang, ikan disuruh terbang, gitu. Kemampuan seorang daun adalah followers. Kemampuan besarnya adalah mengikuti perintah, ya. Dan kemampuan yang paling besar dari seorang daun adalah peacemaker, orang yang mendamaikan. Maka tempatkanlah dia di posisi-posisi yang memungkinkan dia mengeluarkan potensi terbaiknya itu. Sedangkan kemampuan orang akar adalah perfeksionis, dia sempurna dalam segala hal. Sedangkan kelemahannya adalah kalau dia ketemu orang lain dia nggak mudah untuk sabar, kan gitu. Jadi carikan posisi yang dia jarang ketemu orang, tapi di situ dia harus nyusun mungkin administrasi yang yang dia hadapi itu adalah data. Nah, itu cocok gitu. Kalau dibalik, orang daun ditaruh di administrasi, orang akar ditaruh di humas misalnya, ya gubrak. Iya. Hancur dunia ini udah. Betul. Nggak selesai, organisasinya nggak akan bagus. Betul. Akar jangan taruh di humas lah ya. Jangan ditaruh ketemu orang. Wah, sudah bikin kesel orang terus nanti. Betul. Karena dia akan banyak Ngomongnya menyalahkan. sedikit. Kadang-kadang mukanya banyak buteknya kan gitu. Yes. Perlu setrikaan di setiap waktu ya. Karena apa tadi? Orang akar memang dikasih kesulitannya itu rendah. Tingkat stresnya. Gitu ya. Apa sih tabung stresnya itu? Nah, tapi luar biasa kalau seorang akar sudah masuk administratif ya. Iya itu. Aku mau bilang ketika orang akar sudah naik frekuensinya ke frekuensi tinggi, dia bisa jadi luar biasa. Iya. Gitu. Dia tidak akan mudah menghakimi lagi. Intinya kalau orang-orang sudah naik frekuensi itu akan jadi orang yang menyamankan orang lain. Pasti. Apapun kepribadiannya. Oke. Semua kebaikannya akan menonjol di frekuensi tinggi. Ya. Dan kelemahannya akan berkurang. Dengan sendirinya. Yang daun lemahnya malas berkurang kalau hubungannya sama Allah bagus. Kenapa? Karena Allah kasih energi. Ya, Allah kasih energinya di situ. Gitu. Pernah dengar kan sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa Allah itu sangat janganlah engkau memusuhi wali aku gitu. Dan seseorang itu bisa jadi wali Allah tuh gimana? Ketika dia melakukan hal-hal yang wajib lalu menambahnya dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia gitu. Lalu aku akan menjadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, ya kan? Dan aku akan menjadi gerakannya tengah. Nah ini sebenarnya saya cari dulu ya hadis. Jadi intinya seperti itu. Seorang waliullah itu Allah yang gerakan semuanya. Allah yang gerakan mulutnya, gitu ya. Allah yang gerakannya. Sampai di perang Badar itu kan ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa satu orang itu jadinya bisa ngebunuh sampai 100 orang misalnya gitu ya. Bahwa dia dengan kemampuan yang Allah berikan hingga jadi jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Itu kalau sudah sampai di tingkat waliullah kan gitu. Di tingkat frekuensi tinggi. Jadi udah bukan kita lagi yang bergerak. Ruhiyah Allah masuk di situ. Energi dari Allah itu masuk di situ. Ya mungkin kalau bahasa orang-orang pesantren gitu ya, yang sering mencari ilmu gitu. Bahasanya makom tinggi gitu ya. Ya. Bahasa yang sering didengar itu, makomnya mah beda gitu. Makomnya mah gitu ya biasanya. Itu frekuensi ya kalau bahasa ininya berarti ya. Nah, ini saya bacain. Ini sebenarnya harusnya untuk nanti yang nomor terakhirnya nih ya tentang meditasi dan doa ya. Apa-apa saya sebut sekarang. Ini hadisnya, barang siapa memusuhi wali aku maka aku umumkan perang terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai
daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta padaku, pasti akan aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan padaku, pasti aku akan lindungi. Masya Allah. Jadi udah, itulah waliullah gitu. Nah jadi kalau udah di frekuensi tinggi, kita bahkan bergerak itu sudah dengan kuasanya Allah, sudah bukan dengan hasrat. Sudah tidak ada aratu, tidak ada aku ingin. Yang ada hanya Allah ingin. Maka dia udah gak punya keinginan sama dunia, udah gak ada. Sok mangga ya Allah, terserah mau dikasih gimana ya mangga. Dikasih sakit mangga, diterima. Bahkan orang-orang yang di titik ini bahkan sudah gak peduli untuk cari obat, kecuali Allah yang perintahkan. Gitu. Ternyata ulama dulu itu bahkan sempat memperdebatkan kita ini boleh atau enggak berobat. Masa bayangin. Kenapa? Karena kita disuruh nerima kan, bahwa sakit itu juga sesuatu yang baik buat kita gitu. Gitu. Sampai diperdebatkan, boleh gak sih berobat? Yaitu dari hadis yang ngomongin tentang orang-orang yang tidak lolos hisab itu, yang minta diruqyah dan yang meruqyah itu kan. Iya. Jadi ulama tuh berdebat di situ. Boleh gak sih kita berobat ke dokter? Ya, akhirnya kesimpulannya tergantung niatnya. Iya. Kalau niatnya gara-gara kita sakit terus kita jadi sholatnya nggak benar, jadi nggak khusyuk, jadi malah jauh dari Allah, maka wajib berobat gitu. Masih ngeluh-ngeluh. Masih ngeluh. Jadi tujuan dilihat dari efeknya. Iya. Okay. Tapi untuk orang-orang yang setingkat waliullah seperti ini, mereka sakit tuh biasa aja ya, saya sakit gitu. Dinikmati aja sakit. Gitu. Emang harus sakit untuk menghapus dosa. Nah, ternyata secara ilmiahnya saat sakit diterima, tubuh itu merestorasi dirinya sendiri. Tubuh itu menyembuhkan sendiri. Aduh. Iya. Makanya banyak penyakit itu asal muasalnya dari pikiran. Betul. Jadi begitu dipasrahkan justru jadi nggak sakit. Iya. Itu ya. Makanya kita sama-sama heran kenapa di Arab Saudi orang makan daging kayak gimana, ya kan? Makan lemak, tapi rumah sakitnya sepi. Kan gitu. Kenapa bisa? Karena mereka bahagia. Ya, gitu ya. Itu ada, ya itu harus diteliti lah ya. Kenapa tuh? Saya pernah tuh lewat rumah sakitnya, kok sepi? Benar sepi. Nggak, mobil-mobilnya dikit. Rumah sakit kita cari parkiran aja susah. Kan gitu. Ada apa di sana gitu kan? Tapi ada yang bilang, iya di Arab tapi banyak juga orang yang jahat. Ya banyak, di mana-mana mah ada. Cuma kita ngelihat apa nih ya yang menyebabkan rumah sakit mereka sepi kan gitu. Berarti ada kekuatan seperti apa mereka tuh kalau pas azan ya tutup toko kan? Yes. Gitu. Ya sampai segitunya. Ya bahasanya kan pegangan ke Allahnya kenceng ya. Kita nggak usah menyibukkan diri dengan yang beda ya, yang beda, yang salah-salah mah ya salah, tapi ini yang benar-benarnya nih loh. Iya. Gitu ya. Jadi itu. Kita balik lagi tadi ke yang pertama ya, menyadari dan terima. Jadi ingat, terima aja dulu. Terima sakitnya, fokus kepada Allah, jangan fokus sama sakitnya, jangan juga fokus sama orang yang menyebabkan sakit. Fokus ke Allah, sadari betul bahwa si rasa itu adalah ujian. Entah itu rasa sakit di hati, entah itu rasa sakit di fisik, atau itu rasa sakit di pikiran. Gitu ya. Semua ujian, terima. Oke ya Allah, gak apa-apa. Memang harus sesakit ini kalau mau masuk surga. Itu kan penerimaan. Ridho, aku ridho ya Allah. Aku ikhlas. Aku pasrah, aku serahkan kesembuhanku padamu. Engkau mau sembuhkan, alhamdulillah. Enggak pun engkau sembuhkan, jadi penghapus dosa. Gitu. Ya kan? Bahkan mungkin lebih bagus lagi kalau doanya Nabi Ayub, Robbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rob,
sungguhnya aku terkena sakit dan Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Udah nggak minta lagi, nggak minta ya Allah sembuhkan aku, nggak. Cuma ngadu, ya Allah aku sakit. Iya, diterima. Itu kan penerimaan. Ya Allah aku ngerasa sakit. Apapun, dan itu bukan cuma sakit fisik. Ya Allah aku lagi sakit hati, ya Allah. Aku ngerasa sakit, tapi aku tahu ini ujian darimu. Aku tahu orang yang datang menyebabkan sakit ini, dia adalah pelatih aku sebenarnya. Aku tahu bahwa Engkau hadirkan rasa sakit ini untuk menumbuhkan otot baru dalam jiwaku supaya aku lebih kuat. Diterima. Lalu katakan, wa anta arhamur rahimin. Aku yakin Engkau tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Sakit ini bukan kezalimanmu padaku, bukan. Sakit ini kasih sayangmu padaku. Dan ketika diterima, sakitnya hilang. Ya. Saya udah coba. Rasanya ya. Mungkin sakitnya masih ada. Mungkin ada yang jantung, ada yang tumor, tapi rasa sakitnya hilang. Dan dengan sendirinya nanti lama-lama tubuh akan mudah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan sakit yang katanya ada lama-lama akan menghilang. Gitu. Siap. Dari nerima ya. Oke, baik. Ini kita mau lanjut atau Ustazah perlu istirahat? Ya boleh. Boleh. Jadi nangis saya. Baik. Baik, kalau tadi Ustazah sempat sampaikan bahwa coba deh bayangin gitu ya. Coba bayangkan. Mungkin bisa sedikit Umi kasih tips ya. Jadi kalau suka lihat media sosial gitu, coba lihat mungkin ada beberapa animasi yang ini loh gambaran surga gitu ya. Kemarin tuh saya baru menyaksikan gitu. Ini loh gambaran surga. Di surga itu orang-orang tidak lagi mengeluh, tidak lagi merasa sakit, kembali muda gitu ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu tips gitu ya. Membayangkan surga ketika masalah itu datang gitu. Kayak tadi kan dibahas, semakin berat masalah yang datang, maka yakini bahwa pahalanya tuh makin besar loh gitu. Jadi bayangan surga itu mungkin bisa membantu kita ya. Iya ya ada surga ya. Iya ya gitu ya. Mungkin begitu ya. Saya juga sudah mencoba tuh beberapa saat yang lalu loh, beberapa hari ini. Tapi bener rasanya memang jadi ringan gitu ya. Baik, sambil Ustazah istirahat, kita sampaikan yang satu ini dulu ya. Silahkan disimak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami di program Muslimah Bangkit Mengubah Luka Menjadi Cinta. Gitu ya. Tadi ini temanya hari ini untuk yang baru bergabung mungkin disampaikan lagi bahwa temanya adalah cara meningkatkan energi. Setelah 3 pekan kita bicara tentang apa itu hukum-hukum getaran, hari ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan energi. Tadi sudah dibahas oleh Ustazah Ajeng. Sharingnya adalah yang pertama, ketika ada benturan itu sadari dan terima dulu energi rendahnya, sedihnya, marahnya, kesalnya gitu ya, diterima dulu dan alihkan fokusnya hanya kepada Allah gitu ya. Baik, kita akan segera menyimak poin-poin berikutnya supaya energinya makin bertambah, makin baik, makin tenang, makin senang, makin bahagia. Baik, tafadhol Mas Ustazah. Iya, baik. Sebelum kita masuk poin kedua, sebenarnya yang saya bilang, saya akan lihat di tiap poin ada nggak yang diajarkan dari Islamnya, kan gitu ya. Tadi kita disuruh nerima perasaan. Di Islam diajarkan kita untuk nerima itu dengan cara apa? Dengan Allah menyebutkan di ayat yang paling terkenal tentang innalillahi ya. La nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dan kami pasti, kata Allah, pasti itu artinya Allah tuh ngasih peringatan sama kita. Hei, kamu tuh siap-siap ya. Siap-siap. Harus siap. Pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit aja kok. Gak banyak-banyak. Yang di Gaza tuh yang banyak. Kita tuh masih sedikit banget. Ya gak? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kehilangan jiwa, dan buah-buahan. Lalu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin.
sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Jadi orang yang sabar itu akan dapat kegembiraan, gitu. Akan dapat kabar gembira. Tenang aja. Nah itu yang mungkin kabar gembiranya yang kita pikir selama ini nanti masuk surga itu doang gitu ya. Yeah. Padahal secara fisik saat dia sabar, dia akan mengeluarkan dopamin, dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang bisa meningkatkan imun dia, yang bisa menyambungkan saraf-saraf dia jadi lebih baik sehingga dia lebih mudah berpikir gitu. Yeah. Jadi sampai seperti itu. Maka yang bisa membuat kita nerima apapun itu karena kita tahu kita bakal diuji dengan semua itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, lihat ya, kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, atau gangguan, hingga pun hanya sekedar duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ini yang memudahkan kita nerima. Ya. Gitu. Ya Allah, sakit, nggak apa-apa, dihapus dosa, udah dinikmati sakitnya. Ya. Ya udah weh, sakit ya udah sakit. Jadi kalau udah diterima kita nggak ngelawan, nah karena kalau kita ngelawan itu tambah sakit, makin sakit, ngeluh lebih sakit lagi. Betul. Gitu. Jadi diterima, oh ya sudah sakit. Emang untuk ngapus dosa, terima kasih ya Allah dikasih sakitnya, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan. Nah ini dalilnya. Jadi dalam Islam emang udah diajarin kita suruh nerima. Gitu. Ya. Hatta perasaan-perasaan buruk pun kita terima untuk apa? Diterima sebagai pelajaran. Oh ya udah ya Allah, aku masih buruk. Aku ternyata, misalnya kita punya perasaan tadi, kok saya masih dengki ya sama orang. Misalnya tanpa sadar kita rasain, kok saya sebel yang lihat dia senang. Berarti kan dengki. Dengki itu kan nggak suka lihat orang lain senang kan? Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang kan gitu. Tiba-tiba kita ngerasa, ada loh kedengkian itu. Mungkin karena orang itu pernah nyakitin kita, atau apa gitu kan? Kok aku nggak suka ya lihat dia senang. Nah, istighfar tuh langsung. Ya Allah, kok aku masih ada rasa dengki nih. Jangan terus, aduh ya Allah, jangan. Langsung, astagfirullah. Enggak ya Allah, harus dihilangkan. Seketika, jadi nggak usah dilama-lamain sedihnya, sedih malah menyalahkan diri sendirinya. Nggak usah dilama-lamain. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau saya tuh kadang kalau tanpa sadar melakukan dosa lagi ya, biasalah kita ya ada wae ya, apalagi emak-emak nih dengan bicaranya, dengan mulutnya. Ya udah langsung, kok saya masih begini sih ya Allah, misalnya gitu ya. Langsung istighfar, astagfirullah. Langsung dibalas dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kan gitu. Jadi maksain diri untuk berbuat baik apapun itu. Gitu. Supaya yang perbuatan buruk tadi bisa terhapus. Bahkan ketika dikasih rasa sakit, entah sakit fisik, entah sakit hati, ya disyukuri, oh ini barangkali ini Allah hadirkan nih rasa ini untuk menghapus dosa saya yang kemarin. Nah kalau udah kayak gitu kan tenang jadinya. Oh ya sudah, ya biasa aja. Dikasih sakit ya udah disyukuri, semua disyukuri, kondisi apapun disyukuri. Jadinya karena tahu nih, makanya cuma di Islam aja nih kita diajarin kayak gini nih, ya kan? Kesehatan mental tuh ternyata luar biasa gitu. Orang-orang Muslim tuh kalau mempraktekkan apa yang diajarkan Rasul. Gitu makanya ya. Jangan skip ini nih program Muslimah. Jangan sampai kita jadi orang Islam tapi kok hidupnya susah terus. Susah tuh susah hati. Bukan susah nggak ada harta. Banyak orang Islam nggak ada harta tapi bahagia aja tuh. Santai aja tuh, gitu kan? Nah, gitu ya. Kalau ada yang nanya, emang banyak? Berarti Anda salah tempat. Ayo saya kenalin. Ya, saya kenalin ya. Yang masih bingung, emang ada orang kayak gitu, sini saya kenalin orang. Saya kenalin, ayo kenalin ya nanti. Banyak. Kayak gitu ya. Makanya pindah ke Azikra, banyak yang kayak gitu di sini. Alhamdulillah. Nah itu ya. Kita masuk ke nomor 2. Setelah kita terima, saya memang punya kekurangan. Mungkin saya tidak secepat orang lain untuk berubah lebih baik. Saya butuh waktu berproses lebih lama dari yang lain. Terima dulu, sudah diterima. Lalu lepaskan emosi secara sadar. Letting go. Nah, makanya itu ntar kalau ada pelatihan letting flow, Kang Sen ikutan deh. Ini masuk di situ semua soalnya.
Oke. Ya. Kita belajar melepaskan emosi. Gitu. Jadi tadi kan terima dulu, oke, ini ada. Nah, lepasin emosinya yang saya sudah bilang tadi. Bisa dengan pertama lakukan dulu yang Rasulullah perintahkan, ya, yang sudah di awal kita radio ini sudah saya sampaikan gitu. Kita ta'awuz, kemudian kita ganti posisi, kemudian kalau masih marah kita wudhu gitu ya. Kalau masih marah juga setelah wudhu, kita coba sholat 2 rakaat kalau bukan waktu yang dilarang. Atau kalau nggak bisa sholat, kita minta sama Allah duduk, ya. Nah, masih kesel juga, tadi ambil bantal, teriaklah di bantal, atau ambil kertas, tulislah semua rasa itu, gitu. Biarkan emosi hadir sepenuhnya. Biarkan dia membesar, biarkan dia terasa sekali sama kita, nggak apa-apa. Lalu bilang, saya terima dan saya lepaskan, gitu ya. Saya lepaskan keterikatan terhadap emosi ini. Ya, ini akan memungkinkan emosi tersebut larut dan tidak lagi menguasai Anda. Hanya duduk tenang, diam saat kita keluar emosi itu paling baik. Ya, diterima, saya terima, terima kasih sudah datang. Kita ngomong sama si perasaan, makasih ya perasaan, kamu sudah datang dalam bentuk sedih. Mungkin di sini Allah mau hapus dosa saya, atau mungkin Allah mau masukkan saya ke surga, kan gitu. Dengan lewat rasa ini, husnuzon aja sama Allah, ya. Ini adalah kebaikan. Pinter-pinternya kita cari hikmah, di situ, gitu ya. Nah, setelah itu dimaafkan. Entah kita sebel sama diri sendiri, atau kita sebel sama orang lain. Setelah itu lepaskan dengan memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang yang menyakiti kita, bukan untuk kepentingan mereka. Mereka mah nggak peduli kita mau maafin mau enggak, nggak peduli mereka tuh. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak memaafkan, kita akan terus membawa beban-beban yang tadi. Ya. Nenteng-nenteng beban masa lalu, sehingga apa yang terjadi di masa sekarang jauh terasa lebih sakit daripada seharusnya. Gitu. Maafin itu untuk diri kita sendiri supaya lebih ringan, supaya nggak gampang marah lagi, supaya nggak gampang tersinggung lagi. Terima. Ya. Dalilnya di surat Asy-Syura ayat 40, dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu atas tanggungan Allah. Langsung. Gak lewat malaikat dulu, langsung dari Allah. Ya. Kemudian di hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan diri ketika marah. Ya. Jadi terima lalu maafkan, apapun itu. Terima diri kita yang masih bodoh ini, yang masih belum bisa sehebat orang lain, yang ibadahnya masih begini-begini aja, gitu ya. Lalu maafkan diri kita sendiri, istighfar, minta ampun sama Allah. Biasanya kalau udah gitu cepet itu hilangnya, nanti ibadahnya lebih mudah juga untuk meningkat, gitu. Karena sudah di titik netral nantinya. Ya. Kemudian yang ketiga, beralih ke emosi dan kesadaran yang lebih tinggi. Tadi kan kita sudah tahu. Misal, kita sekarang ada di insecure, ya, shame, rasa malu. Itu kan yang paling rendah. Naik sedikit nih dari yang malu tuh, naikin ke rasa bersalah. Lalu naik lagi ke apa setelah rasa bersalah? Apatis. Ya. Jadi kita nggak bisa nih dari insecure terus naik langsung ke bangga, itu kayak kejauhan gitu ya, kejauhan. Jadi pas lagi insecure langsung introspeksi, saya kenapa insecure? Nggak boleh, ngerasa bersalah tuh kan. Nah, introspeksi diri, ini ada rasa bersalah nih. Nah, tapi jangan kelamaan di situ. Kalau bisa naikin ke apatis sih. Mungkin netral belum bisa, minimal apatis. Minimal apatis itu apa? Sudahlah, emang begini, gimana lagi? Gitu kan, orang apatis kan gitu. Iya. Tapi itu udah agak mending daripada tadi di titik insecure. Naikin sedikit-sedikit, latihan terus. Kalau bisa bahkan dalam waktu singkat dari insecure bisa langsung ke
keberanian misalnya, atau bisa langsung ke netral, itu luar biasa kalau bisa. Ya. Misal pun nggak bisa, naikin sedikit-sedikit gitu ya, ke kesadaran yang lebih tinggi ya. Jadi saat insecure bilang, gak, saya gak boleh rendah diri. Kalau kata orang saya ini memalukan, gak, saya ini punya Allah. Ya kan? Ya. Apa kata Allah? La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu tinggi derajatnya kalau kamu orang beriman. Jadi jangan biarin tuh setan-setan, kamu nggak bisa lah, malu-maluin, jangan dibiarin. Enggak. Kalau saya orang beriman, saya tinggi derajatnya, kenapa harus malu? Kenapa harus insecure gitu? Kenapa harus mendengarkan kata-kata orang, apalagi mungkin pasangan yang manipulatif, sering banget. Kamu tuh kalau nggak sama aku nggak akan ada yang mau sama kamu. Jangan dipercaya yang kayak gitu. Kamu tuh orangnya gitu banget sih, gini-gini. Jangan diyakini yang seperti itu. Iya. Karena itu jadi membuat kita tidak berdaya gitu, ngerasa tidak berdaya, menerima saja ketika dizolimi orang lain. Iya itu. Iya. Kan? Kayak ngerasa saya memang pantas begini. Iya. Saya terlalu jahat, saya terlalu bodoh, saya terlalu lemah. Memang saya pantas dapetin orang yang kayak gini. Kan gitu jadinya. Dapetin pasangan yang ngehina saya, diiyain hinaannya. Kan gitu. Maka harus naik. Ya, usahain terus untuk naik. Jangan terus ada di situ. Ya, terima, betul. Lalu lepaskan, kemudian tingkatkan. Kalau belum nerima, belum melepas, susah tuh meningkatkannya. Jadi dimulai dulu dari nerima dari kita memang kurang, tapi habis itu kita lepaskan sama Allah. Ya Allah, saya kurang. Tapi Engkau kan maha kuat. Engkau maha lebih. Ya kan? Saya memang kurang. Saya memang gak ada apa-apanya. Saya memang sangat buruk. Tapi kan Engkau maha kuasa. Engkau bisa memampukan saya. Betul. Gitu. Betul. Jadi serahin tuh sama Allah. Lagi bingung-bingung nanya sama ya Allah, saya harus ngapain? Salah satu kesulitan jadi orang daun itu sulit memutuskan. Kita takut salah. Yeah. Dan kita gak siap nerima resiko kalau kita salah. Gak berani gitu, takut. Akhirnya terus aja disetir sama orang-orang yang zalim, kan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nanya dong sama Allah. Kalau orang daun tuh paling gampang tuh nanya sama Allah. Kita kan takut salah, gak akan salah kalau sama Allah. Apapun itu, kita tuh biasa istikharah tuh ntar yang berat-berat aja, bagian mencari jodoh doang misalnya, atau bagian mau istikharah tuh kata-kata jodoh doang ya, padahal nggak cuma itu gitu, iya kan? Iya. Ada kemarin temen yang lagi bingung, saya ada yang pinjam duit nih gede banget tapi ya saya harus gimana? Ngasih apa enggak? Aku bilang istikharah. Iya. Dan saya juga nggak tahu harus ngasih apa enggak. Allah yang tahu. Saya nggak tahunya jawabannya, keluar ayatnya apa kok bisa pas gitu. Keluar ayatnya, janganlah kamu terlalu memberi, jangan juga terlalu pelit gitu. Jangan terlalu mengelurkan tangan, jangan terlalu mengikat, kan gitu ayatnya. Iya. Jadi gimana nih Ustazah? Ya tengah-tengah berarti. Ya udah dikasih setengahnya. Iya. Langsung tenang gitu. Itu enak itu. Istikharah buka Quran. Masya Allah. The best banget deh. Dan tanda-tanda ini bisikan dari Allah apa dari setan? Kalau dilakukan tenang itu dari Allah insya Allah. Tenang, udah gak ada gejolak lagi di hati, bingung sanak sini. Begitu dilakukan saja kayak ada yang tapi itu lakukan setelah istikharah kan. Gitu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin jadi pendengar sekarang, yang sedang ada di frekuensi rendah, yang sedang bingung, yang sedang gak tahu harus ngapain, sering-sering nanya sama Allah lewat Quran. Sering-sering baca itu terjemahnya, banyak di situ, petunjuknya tuh banyak, dan setiap orang tuh beda. Misalnya si A istikharah keluar surat Al-A'raf ayat 158 misalnya gitu ya. Kalau dia harus perhatikan hati dia tergeraknya gimana gitu. Gak akan sama dengan orang lain yang aku dapat istikharah surat ini loh. Menurutmu gimana? Gak bisa kayak gitu. Karena petunjuk itu ke hati. Bisa jadi petunjuknya orang lihatnya beda gitu. Lihat ke hati kita. Allah pas kita baca ayat itu apa yang teringat?
gitu langsung kan. Oh, berarti saya harus gini. Oh, saya berarti harus gitu. Saya kasih contoh kemarin saya milih untuk meminum penahan haid atau enggak, itu kan yang keluar ayat tentang azab. Gitu kan? Tentang kiamat, bahwa kiamat itu pasti akan datang gitu. Ayat yang saya temukan, kiamat itu pasti akan datang. Yang langsung masuk di otak saya, di hati saya itu langsung, haid itu pasti akan datang, gak usah ditahan-tahan. Oke. Gitu kan. Lalu di bawahnya ayat tentang siksa, ayat tentang penebusan dosa. Dosa itu, kesalahan-kesalahan itu harus dihapuskan. Langsung saya haid untuk menghapus dosa, itu rasanya ke saya. Jadi dari ayat itu semua saya memahami gak usah minum penahan haid gitu. Biarin aja. Itu pasti datang gitu nanti, ya. karena itu pasti datang dan itu ada hikmahnya. Masya Allah kan, ketika diterima ternyata haid saya cuma 3 hari dan saya bisa umroh akhirnya. Walaupun saya tak sempat haid gitu di sana, it's okay, gak apa-apa. Kan kata Allah juga gak apa-apa. Iya. Dan itu gak mudah loh nerimanya kan awalnya. Dan itu jarang terjadi ya. Iya. Haidnya cuma 3 hari gitu kan. Nah, biasanya kita sampai 8-10 hari. Iya. Tiba-tiba cuma 3 hari kan. Nah itu di saat diterima gitu kan. Iya. Allah kasih jalan keluar ternyata. Masya Allah gitu. Nah itu kenapa kita harus banyak-banyak istikharah, banyak-banyak buka Quran. Terus komunikasi sama Allah itu terus. Ya. Jangan biarkan kita ngambil keputusan apapun dalam hidup kita tanpa menyertakan Allah. Kan di situ kita sombong. Iya. Sok ngatur. Pengen begini, pengen begitu. Lupa nggak nanya dulu. Tar dulu, Allah mau juga nggak masalahnya? Ya. Menurut Allah ini baik apa enggak kan gitu. Gitu ya. Jadi memang kita harus bisa meningkatkan. Nah, tingkatkannya ini perintahnya dalam agama Islam udah banyak. Perintah ningkatin energi itu dengan apa? 1, syukur. Ya kan? Yang saya sebut dari kemarin, lain syukur tuh. Udah zidannakum. Udah pol banget itu udah ayat 1 ayat doang. Ya, terus cinta. Ya kan? Cinta itu kan energinya besar sekali. Cinta tanpa syarat. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Gak ada disuruh cintai saudaramu yang mencintaimu. Enggak. Cintai saudaramu tanpa syarat sebagaimana kamu mencintai dirimu tanpa syarat kan gitu. Ya kan? Jadi gak usah harus nanti saudaranya gini baru dicintai. Enggak. Cinta itu sama yang soleh-soleh aja. Enggak, kayak gitu. Hanya saja mencintai orang soleh dengan orang zalim itu beda caranya. Cintanya sama. Ya, cintanya tetap sama, tapi beda caranya. Sama seperti kita sayang sama anak. Iya. Anak kita giginya keropos. Lalu dia megang permen. Nah, mau cinta yang mana kita pakai? Cinta ngasih apa cinta mencegah? Ya, cinta ngambil tuh permen. Ya, mencegah kan? Jadi bentuk cinta itu gak mesti harus ngasih. Ini banyak orang yang suka salah nih. Dikira kalau mencintai harus dikasih semua yang dia mau. Gak bisa kayak gitu. Karena ada aturan. Ada hal-hal yang tidak baik. Nah kayak tadi, obat penahan haid itu ke teman saya gak ada masalah. Ternyata ke saya masalah. Ya. Saya heran tuh pas dapat ayatnya. Loh kok ayatnya gak ngebolehin ya? Nah ini saya cari artikel lagi. Ternyata untuk saya punya satu kondisi tertentu yang saya gak bisa makan itu. Yang kalau saya maksain makan itu, saya bisa kena stroke. Oke. Begitu. Oke. Iya. Ya. Nah itu coba bayangin kalau saya nggak sempat istikharah dulu. Iya. Ya. Barangkali sudah say goodbye hari ini. Iya. Ya kan? Iya. Karena ada kondisi saya tertentu, jadi nggak sama gitu loh maksudnya. Maka cintai saudara kita tuh nggak usah pakai syarat-syarat begini begitu. Orang lain-lain pokoknya perlakukan dia sesuai kebutuhan dia apa. Ya. Mencintai dia itu dengan cara yang proporsional. Karena Allah, bukan karena dia anak saya. Sehingga saya memberikan semua yang dia mau. Gitu kan. Tapi karena saya cinta, saya cegah dia dari sesuatu yang bisa ngerusak dia. Sama suami juga gitu. Suami berbuat maksiat. Karena atas dasar cinta dibiarin. Oh salah. Artinya Anda gak cinta sebenarnya. Ya. Kalau suami berbuat maksiat dibiarin. Dimaafkan terus. Kalau dimaafkan pertama kali oke. 2 kali oke lah masih bisa. 3 kali lah. Kalau udah lebih 3 kali diulang-ulang terus maksiatnya, masa iya masih dimaafin? Itu bukan cinta namanya. Itu pembiaran.
Artinya Anda tidak cinta. Anda biarkan suami Anda masuk surga, masuk neraka kan gitu. Gitu. Nah ini yang berat nih, suka salah ada saru ya bahasanya. Iya. Orang tuh jadi bingung cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya itu yang karena Allah. Yang ngasihnya itu sesuai kebutuhan dia. Gitu. Ya. Sebagaimana kita udah tahu nih kalau makan yang makannya jatuh ke solokan itu udah nggak baik. Kan gitu. Walaupun itu makanan mahal. Orang mah tapi tetap makannya makan pedas. Iya. Misalnya gitu ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang halal belum tentu baik buat kita kan gitu. Makanya halalan thayyiban. Dan betul. Untuk setiap orang beda-beda. Ya. Baiknya itu bentuk setiap orang beda-beda. Gitu. Gula untuk saya nggak baik, untuk si A mungkin perlu karena dia ternyata hipoglikemia yang justru kekurangan gula kan. Iya. Ya kayak gitu. Kita tinggal prioritasnya mana. Bijaksana gitu ya. Bijaksana. Menentukan seperti apa cara kita mencintai. Bukan karena dia A, bukan karena dia B. Cintanya pure karena Allah aja. Gitu. Ya, tingkatkan energi ke sana. Ya. Coba kita perlakukan orang-orang zalim itu dengan cinta. Meskipun dia perbuatannya, misalnya dia orang manipulatif, dia suka nipu misalnya. Bukan berarti mencintai dia tuh dijadiin teman. Enggak. Mencintai dia dengan tidak mengikuti maunya dia. Ya, biasa kan ada tuh orang suka ngutang. Jadi kebiasaan, gak mau bayar, gak pernah bayar. Ngutang ke siapapun yang baru dia kenal. Nah kalau kita yang kayak gini terus kita kasih, itu cinta yang salah. Yeah. Karena dengan kita ngasih, kita membiarkan kelakuan dia. Gitu loh. Lain orang yang ngutang karena butuh, baru kita kasih. Karena emang dia tipe orang yang menjaga harga dirinya, menjaga izahnya, sehingga dia pasti membayar walaupun terlambat. Itu lain. Tapi kalau orang yang udah terkenal, emang kalau ngutang gak pernah bayar dikasih, salah. Ya. Itu salah cintanya. Gitu. Karena kita kayak ngasih racun. Uang yang kita kasih tidak lagi jadi obat, tapi jadi racun. Untuk orang-orang yang seperti itu. Ya, makanya sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, hiduplah dengan kejujuran dan integritas. Nah ini susah nih. Jujur mungkin mudah buat beberapa orang ya. Integritas itu apa sih? Kita tuh punya harga diri gitu. Untuk tidak membiarkan diri kita melakukan sesuatu yang salah. Kita orang yang bisa dipercaya. Itu integritas kan gitu ya. Ini yang kurang dari Indonesia. Makanya kita kasus korupsi itu besar sekali. Dan jangan suka juga ngeremehin pada korupsi. Hello. Yang deket-deket aja. Ya, banyak yang korupsi. Minimal kita suka korupsi waktu. Minimal. Ya. Tugas kita A nggak dikerjain. Itu korupsi tuh. Harusnya ngerjain A, kita malah tidur. Harusnya ngerjain B, kitanya kabur. Kitanya kemana? Kan gitu. Apalagi yang misalnya harus ngadepin pemerintah misalnya. Ya, saya dulu pernah tuh satu organisasi bikin proposal diterima sama pemerintah nih. Saya nggak usah sebut pemerintah yang mana ya. Terus tahu-tahu proposal saya minta 20 juta. Tahu nggak dipotongnya berapa? 9 juta. Saya cuma dikasih 9 juta. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan 11 juta. Aku bilang, baru kali ini ada orang sesadis ini, aku bilang gitu ya. Bayangin saya bikin acara harus bikin laporan 20 juta padahal yang dikasih 9 juta. Allahu Akbar. Dan ini orangnya beragama kan gitu. Akhirnya saya marah kan. Saya sebenarnya tadinya gak mau terima, tapi sudah terlanjur ditransfer. Gak nyangka sedikit pun kalau dikirimnya cuma 9 juta. Jadi saya bilang, silakan Anda sendiri yang bikin laporan. Segituin aja. Kami gak mau bikin laporan. Ya itu. Kayak gitu tuh. Ya. Berani gak kita ngomong kayak gitu? Di saat ada pemerintah yang korup, berani gak kita bilang tidak? Atau karena demi mendapatkan sesuatu kita terpaksa berkompromi, yang akhirnya menghilangkan keberkahan dari apapun yang kita dapatkan. Iya. Gitu.
Nah ini kan, hidup dengan kejujuran dan integritas itu berat. Nah, selama kita belum bisa keluar dari sana, frekuensinya rendah tuh. Nggak bisa kita naik ke frekuensi tinggi. Karena tidak ada keberanian, sedangkan dasarnya perbatasan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi adalah keberanian. Berani bilang tidak untuk sesuatu yang salah, meskipun harus konflik. Untuk orang daun itu berat. Oh iya. Kita adalah tipe orang yang nggak suka konflik. Lain dengan tipe-tipe cabang yang kalau bisa konflik dah. Gitu. Lebih baik konflik daripada tidak kan gitu. Kalau nggak konflik nggak asik. Kalau Jawa kan gitu. Tapi kalau kita nih yang rata-rata Indonesia tuh daun kan, nggak suka konflik. Makanya di press kayak apapun sama kondisi ini kan biasa aja gitu, masih Damai, bisa damai ibu-ibu. Masya Allah, karena nggak suka konflik tadi. Maka kalau kita hidup dengan kebenaran, selaras dengan keadilan, selaras dengan integritas, ya energi kita akan naik karena kita berani. Titiknya di situ. Berani mengatakan no, it's not right, gitu ya. Hindari kepalsuan, hindari manipulasi, dan hindari kebohongan. Sampai dikata bohong itu inti dari segala dosa. Saya suka heran sama orang yang bohong udah kayak makan nasi sehari 3 kali gitu. Nah, naonan sih? Gitu loh. Ada orang yang ada yang sepele aja dibohong. Nggak harus bohong juga gitu untuk hal-hal sepele itu. Kenapa hal kecil kayak gini harus bohong? Kebayang kalau hal kecil aja dia bohong, gimana lagi yang besar kan gitu. Sakingnya cuma karena nggak enakan lah, atau karena apapun alasanmu, you don't have to lie gitu loh. Kamu tuh nggak harus sebenarnya bohong. Pasti banyak cara untuk supaya tidak bohong. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tuh, orang beriman disuruh bertakwa, ucapin yang benar. Jangan suka memudah-mudahkan kebohongan. Kita kan gitu ya, menyepelekan. Ya apa-apalah bohong dikit doang. Nggak ada, bohong dikit tuh bisa kemana-mana soalnya. Ya. Gitu. Ya, itu ya. Kemudian di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Masya Allah. Meskipun gara-gara kita jujur, ya dulu ada yang saya pernah ikut, kan saya dulu pernah PNS ya, terus ikut itu yang pelatihan sebelum prajabatan. Okay. Datang seorang bupati, nah sayangnya saya lupa itu bupati mana ya. Kok bupati, maaf. Kepala Kemenag kabupaten mana gitu. Saya lupa. Karena di Sulawesi Selatan itu. Dia bilang, kita kalau di negara kita ini katanya, memang kalau kita idealis kita akan terlempar. Saya ingat sekali dulu kata dia. Begitu saya langsung mengatakan tidak untuk segala hal yang salah menurut saya langsung dipindahkan ke sebuah pulau. Pulau apa namanya itu yang jadi pembuangan untuk orang-orang yang idealis. Yang jauh kemana-mana, yang datang ke sana, yang masuk ke sana tuh harus pakai boat berapa jam ya gitu. Pulau apa waktu itu saya lupa namanya. Beliau cerita begitu. Lalu saya belajar kata dia bahwa untuk bisa idealis harus berkuasa dulu. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau belajar berkompromi, tapi punya niat kalau nanti berkuasa dia nggak akan kompromi lagi. Cuman komprominya tidak dengan gegabah. Maksudnya gini, ini maaf ya karena saya pernah di PNS, jadi saya tahu korupsinya tuh seperti apa. Tapi ini disclaimer ya, saya nggak akan bilang siapa dan di mana gitu. Cuma maksudnya misal ada kegiatan harusnya 10 juta, pengeluarannya dibilang 15 juta kan gitu ya. Nah itu kadang-kadang perintah atasan. Dan ada yang saya temukan, ini kisah nyata ya, seorang atasan yang mau nikahin anaknya, minta sama bendahara, tolong keluarin uang sekian. Oh iya. Saya mau nikahin anak saya. Bendaharanya yang bingung. Aduh. Wah. Dapat duit dari mana ini? Terpaksa bikin laporan palsu kan. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Astagfirullahaladzim. Jadi kebiasaan di tempat itu. Gitu ya. Nah. Akhirnya apa? Pas datang KPK yang kena bendaharanya. Si bosnya aman. Betul. Gitu. Nah kalau si yang kepala Kemenag ini, tapi saya main aman kata dia. Kalau udah urusannya uang, saya selalu minta kwitansi.
Jadi dia nggak akan nerima yang begitu-begitu gitulah bahasanya. Cuman dia tuh ibaratnya ngejilat deh. Paham kan? Menjaga hubungan baik. Jadi nggak yang frontal. Ya. Nggak bilang tidaknya tuh kalau kemarin kan frontal nih sampai dia dibuang tuh. Kalau ini nggak dengan cara yang baik. Nah mungkin saya lihat dia pakai frekuensi cinta bukan frekuensi menyalahkan kan gitu. Ya. Selama ini mungkin nggak kena karena frekuensinya menyalahkan orang idealis kan gitu. Kamu kok bisa-bisanya sih korupsi kan gitu. Betul. Kesel, marah, akhirnya nggak kena. Betul. Yang ada dilempar dia. Tapi dia pakai pendekatannya yang lain. Mungkin kesannya menjilat, tapi dia tuh maksudnya mendekati dengan cara yang lebih lembut gitu. Akhirnya dia berhasil jadi kepala Kemenak. Dan setelah dia jadi kepala Kemenak, dia tidak ambil gajinya, dia tidak pernah pakai mobil dinasnya. Dia jadi contoh yang luar biasa di sana. Dan akhirnya dia jadi kepala Kemenak terbaik tahun berapa gitu lah. Ya itu. Terus dari situ kita bisa lihat bahwa kejujuran, integritas itu bisa berpengaruh besar. Gitu. Iya. Jadi begitu atasannya benar, bawahannya ikut benar. Betul. Dan yang nggak benar tersingkir dengan sendirinya. Karena frekuensinya nggak nyambung, nggak kena, tidak selaras. Jadi dipisahkan sama Allah, dijauhkan, gitu ya. Kemudian yang kelima, cara meningkatkan frekuensi dengan mendekat sama Allah, gitu ya. Kalau Hawkins bilangnya dengan berserah kepada meningkatkan hubungan dengan Tuhan, dia bilang gitu. Ya. Dia sangat menekankan pentingnya kesunyian batin dan hubungan dengan Tuhan. Kemudian seperti kalau dia meditasi, gitu kan, doa dan sikap berserah itu bisa membuka kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Nah kalau kita kan umat Islam udah punya meditasinya, sehari 5 kali. Betul. Ya kan? Nah kita kan masalah tuh dari pagi sampai malam ada. Makanya sholat itu jadi kebutuhan. Karena di situ meditasi kita, di situ kita tarik nafas panjang, di situ kita tenang dulu, di situ kita nanya sama Allah, ya Allah saya harus ngapain. Nah selama ini kita sholatnya cuma kewajiban sih, ya kan? Cuma sekadar selesai. Akhirnya nggak selesai masalah kita. Belum lagi ditambah tahajud ya. Nah, apalagi frekuensi tinggi tuh. Luar biasa. Malam. Ya kan? Soalnya kalau kita hitung-hitung itu 50 rakaat yang sempat dibebankan kepada Rasulullah SAW di awal Isra Mi'raj, ya kan? Itu kan sebenarnya tertutupi dengan salat sunnah ya. Iya, betul. Cuman tahajud sama rawatib aja udah 40. Belum salat duha 8. Ya kan? Tambahin deh tuh mau salat taubat kayak atau salat hajat kayak. 50 sudah tuh. Hakikatnya Allah tuh pengen ngasih tahu, kamu tuh di sholat dapat damai itu. Iya. Kamu di sholat bisa ngobrol sama aku tuh. Kenapa sih kok diabaikan gitu kan? Padahal itulah inti kita bisa naik ke frekuensi yang tinggi dengan meditasi lewat sholat. Cuma meditasinya nggak sama kayak yang lain. Nah makanya sholat nggak boleh buru-buru. Coba kita lihat orang meditasi itu ngapain sih? Ngatur nafas. Ya. Yang saya kasih tahu di awal, kalau kita marah atur nafas kan? Ada tuh kemarin yang testimoni, saya pakai beneran loh. Ternyata langsung tenang. Karena apa? Saat marah, jantung berdetak dengan cepat. Yang bisa menghentikan jantung berdetak dengan cepat hanya nafas yang tenang. Lagi sholat, kalau kita tumakninah, nafasnya pasti tenang. Ya. Ditambah ada gerakannya. Saya ingat banget, saya dulu pernah nonton Dr. Hembing. Dia bilang, ibu-ibu kalau sakit ginjal, coba lakukan posisi ini, lalu tepuk-tepuk di bagian ginjalnya. Tahu posisi apa yang dia tunjukkan? Posisi ruku. Masya Allah. Iya. Saya kaget nih, lagi nonton lewat gitu kan, pindah-pindah channel. Posisi ruku. Nah udah ada, penelitiannya udah banyak. Gimana gerakan-gerakan sholat berpengaruh pada kesehatan kan gitu. Betul. Kayak yoga dari regang-regang kan itu banyak peregangannya. Kalau rukunya benar, lah kita rukunya banyak nggak benar, melengkung lah. Udah dibilang rukunya itu gimana itu lurus, terus tangan di lutut, terus apa sih kalau bahasa Rasulullah tuh? Ya. Bahasa Rasulullah tuh kan dalilnya tuh sampai semua ruas tulang kembali pada tempatnya gitu. Iya. Dan itu hanya terjadi kalau kita regangkan, seprek gitu ya, kayak si badan tuh dipaksa untuk lurus gitu. Kalau nggak lurus nggak terjadi kesehatan. Makanya penting sekali gimana sholatnya ngikutin Rasul gitu. Betul. Gitu ya. Jadi nggak usah harus
pakai yang lain-lain sebenarnya. Yoga kah, ya kan? Meditasi kah sebenarnya? Kalau meditasi oke lah, Rasulullah juga merenung kan. Kan meditasi itu sebenarnya perenungan. Diem, duduk gitu. Ya, suka cukup dengan sholat. Nah, gitu ya. Kemudian ya, seperti yang kita tahu, fadhkurullah, ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya, gitu. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa sebaik-baik ibadah umatku adalah zikir kepada Allah. Jadi doa, zikir itu semua meningkatkan frekuensi. Makanya sayang loh kalau kita doa, zikir, sholawat tujuannya dunia. Sayang. Itu tujuannya tuh menaikkan derajat kita. Membuat kita jadi lebih mudah. Tenang ngadepin apapun. Lebih santai. Karena tahu, seyakin itu, percaya sama Allah. Ya, kayak gitu. Semua, bahkan sakit aja dibikin bahagia gitu. Karena tahu itu bisa ngapusin dosa. Emang ibu-ibu gak bahagia kalau dosanya dihapus? Bahagia dong kan? Senang, alhamdulillah, karena tahu kita ini dosanya banyak. Ya Allah, masih lagi mau nanya, kenapa saya? Gibah gak berhenti. Saya dosa apa ya Allah? Allah Akbar. Pertanyaan macam apa itu? Sholat rupa rokaat. Bisa kita sama kia geningan saudara-saudara. Itu mah gak dosa Ustazah, itu mah cuma lupa doang. Lupanya keterusan kan gitu. Ya. Kemudian karena fokus pada rasa syukur dan kasih, cinta, ya. Fokus pada cinta, fokus pada rasa syukur. Karena apa? Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi banyakin kebaikan supaya Allah juga sayang sama kita. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 56 ya. Dan berbuat baik itu juga bisa menutupi dosa-dosa kita, gitu. Dan di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Banyak-banyak tebar kasih sayang, Masya Allah. Ya. Banyak-banyak tebar senyum, bikin orang seneng. Itu pahala yang luar biasa. Ya, dimanapun caranya, sebisanya. Tapi semampunya ya. Kalau nggak mampu berarti Allah nggak izinkan. Jangan maksain diri. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir, hindari menghakimi dan mengontrol orang lain. Oke. Di surat Al-Hujurat ayat 12 kita dilarang untuk berprasangka, ya kan? Prasangka itu kan hak penghakiman, judgment. Si ini sih begitu pasti. Pasti dia gini, kan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Bahkan di surat Al-Hujurat juga ya, sekumpulan ayat itu kan kita dilarang gibah, kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kan larangan-larangan untuk menghakimi. Jadi ingat, yang kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya. Ulang-ulang dalam diri sendiri. Orangnya mah, meskipun sekarang maksiat, akhir hidupnya bisa jadi dia justru lebih bertobat dari kita. Jadi jangan benci sama orangnya. Yang dibenci itu perbuatannya. Gitu. Jadi bukan menghakimi orangnya, si orang ini salah, maka kalau dia sekali salah pasti salah terus, nggak gitu. Tapi selama dia masih menunjukkan perbuatan yang tidak tepat, maka kita harus terus ya ngasih tahu atau kita menghindari. Misalnya kalau itu menyakiti gitu ya. Karena misalnya perbuatan, tapi nggak benci ke orangnya. Bahkan kalau bisa kita sayang sama orangnya, kita doakan yang baik, ya Allah kasih dia hidayah. Kasihan orang ini ya Allah. Orang ini kok terus aja ngerecokin orang lain kan gitu. Didoain, nah kita kan boro-boro ngedoain. Kesel aja terus sama orangnya. Ngomongin dia terus. Ngasih energi sama dia tuh. Oh, malah makin jadi tuh. Sering. Ayo udah. Provokator tuh tenang aja ngadepinnya, santai ya. Makin nyebelin tuh orangnya. Yang kita nggak suka perbuatannya, tapi orangnya mah doain aja. Gitu ya. Kasih ucapin salam. Assalamualaikum. Dalam hati doain. Mudah-mudahan sadar lo ya. Gitu. Gitu aja. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Balik lagi tadi ke cinta tanpa syarat.
Ya, fokus ke syukur dan cinta. Syukur dan cinta. Bahkan sama orang yang zalim. Aduh, Masya Allah. Betul. Ya, saya kan pernah ngalamin saat kesel sama orang zalim, kelakuannya malah tambah jadi. Betul. Begitu. Kasihan ya, dirubah nih cara pandang. Oh, ternyata dia tuh nggak paham. Oh, ternyata dia sakit. Oh, ternyata gini. Udah didoain deh. Dan doainnya dengan rasa sayang. Ya udah. Alhamdulillah ada perubahan. Intinya begitu. Ya jadi dah lah ya Ibu pendengar semua. Udah nggak usah capek lagi sekarang ya. Kasihan hatinya itu ya. Kasihan hati kalau terus harus merasa sedih, terus merasa berat, terus merasa stres. Kasihan. Cintai dirimu. Nah nanti ya pekan depan kita ngomongin self love. Asik. Cintai dirimu sendiri dengan tidak membiarkan energi negatif bercokol lama-lama. Betul. Dalam diri kita. Betul. Karena otak itu akan mewujudkan apa yang bertahan di dalam pikiran dan perasaan. Ingat ya rumusnya. Ini rumus dari Profesor David R. Hawkins. Otak akan mewujudkan apa yang bertahan. Bertahan itu berarti lama. Yang bertahan di pikiran dan perasaan kita. Ya. Jadi semakin kita pelihara rasa sedihnya, maka otak akan membuat tubuh kita pun merasakan itu semua, kemudian akan sakit dan akan mengundang menjadi magnet keburukan-keburukan yang lain. Mau begitu? Oke, siap. Udah ya. Sok sekarang saya mau tanya, yang lagi sedih sok ngacung walaupun saya nggak lihat. Katakan saya. Yang lagi sedih, bilang sama diri sendiri, kamu siap nggak ngelepas kesedihan kamu sekarang? Tanya, siap? Mau nggak? Tahu apa akibatnya kalau dilama-lamain? Gitu. Tanya aja, banyak bertanya sama diri sendiri. Kayak saya tadi lagi kesel nanya, ngapain kamu kesel? Kenapa? Manusia kan kita nggak bisa ubah. Yang bisa kita ubah diri kita. Jadi yang bikin kamu kesel siapa? Si itu? Apa kamunya yang lagi bermasalah sama Allah? Ya. Yang bikin kamu kesel orang itu perbuatannya atau hatimu yang lagi sempit? Ya, saya suka ngasih analogi, misal hati kita segede HP. Masalah segede HP. Hati kita segede pensil. Berat nggak tuh? Berat. Perbandingannya pensil ke HP berat. Tapi kalau hati kita segede tas, masukin aja. Masuk. Nggak ada masalah kan? Oke. Padahal masalahnya sama. Yang si A yang hatinya segede pensil berat, si B yang hatinya segede tas nggak berat. Dengan masalah yang sama. Masih banyak ruang kosong. Masih banyak ruang kosong di dirinya. Asik. Jadi yang jadi masalah tuh ternyata apanya? Kapasitas hatinya kan gitu. Iya. Itu yang saya cerita tadi, si orang ngomong, saya langsung, oh iya ya, sayanya lagi sempit hati nih. Oke. Sayanya lagi sempit hati, ngapain nyalain orangnya? Makanya rubah. Makanya kan surat Ar-Ra'd itu jelas. Kalau kamu mau mengubah nasibmu, ubah dulu dirimu. Bukan ubah orang lain. Jauh teuing, Bu. Jauh teuing, Bu. Ingat, suasini menentukan suasana. Ubah diri, udah berhenti deh berusaha ngubah orang lain. Masya Allah, capek Bu, capek. Sekelas Rasul aja nggak bisa ngubah pamannya, padahal segitu pamannya cinta banget sama beliau. Kita cuma bisa dakwah. Dakwah itu bukan tujuannya mengubah. Dakwah itu melakukan perintah Allah. Suruh dakwah, bukan disuruh ngubah. Ada gitu perintah, ubahlah kaummu. Nggak ada. Allah cuma bilang sampaikan. Tapi kamu nggak punya kekuatan untuk ngubah mereka. Cuma cukup sampaikan. Rasulullah aja dibilangin gitu, apalagi kita. Kamu siapa? Siapa loh? Gitu. Ya siap. Siap nggak? Siap. Jadi dakwahnya bukan tujuan ngubah. Nggak kecewa jadi kalau orangnya nggak berubah-berubah. Ya.
Tapi nggak berhenti dakwah juga, dakwah mah tetap. Termasuk pada anak ini Bu ya, maksudnya ya. Pada pasangan gitu ya. Anak, pasangan, ngasih tahu di urusan diterima terserah Allah aja. Terima apa enggak? Lebih bagus kalau kita introspeksi. Tadi waktu ngasih tahu ada setannya kan di hati kita nih. Kita ngasih tahu dengan kesel apa dengan damai? Kita ngasih tahu dengan marah atau dengan cinta kan gitu. Karena energi itu terasa. Siap. Saya jadi ingat kemarin. Ya saya nggak usah bilang isi WA-nya. Pokoknya saya WA sesuatu ke teman saya. Dia nangkep energi saya padahal WA-nya tuh tidak menyiratkan energi saya. WA-nya tuh netral. Tapi dia nangkep gitu. Saya bilang, wah ternyata. Jadi dia merespon sesuai perasaan saya pas ngirim WA itu. Jadi saya bilang, oh ternyata energi saya ketangkep. Wah meskipun hanya lewat tulisan WA. Ya seperti itulah gitu. Jadi karena saking kita tuh bisa saling merasakan ya energi ini. Satu sama saling terhubung. Saling terhubung gitu ya. Jadi udahlah. Ya kita tuh gak usah nyalahin siapapun kalau ternyata omongan kita gak didengar. Itu teh energi kitanya yang lagi di energi rendah gitu. Makanya nasihat gak didengar. Gak ada efeknya. Ingat kan yang matahari kemarin? Keberanian tuh ngaruhnya ke berapa orang, ini ke berapa orang gitu kan? Pencerahan itu ke sampai ratusan ribu orang dan lainnya. Emang kita aja gak punya pengaruh. Terus lagi nyalahin anak kita bandel cenah. Kalau ngomong gak didengar. Ngomong gak pernah didengar. Pasangan kita wah gak pernah denger dia mah. Pas ngomong kumaha energi naan gitu. Udah. Saya mah kalau baca buku ini ketampar bolak-balik lah. Udah capek atuh lah. Sebenarnya udah berhenti untuk ngubah orang, berhenti udah capek Ibu ya. Tuh. Kita ubah diri kita aja lalu lihat keajaibannya saat kita mengubah sikap kita terhadap masalah luar biasa. Dengan sendirinya kita menarik hal-hal baik. Yang buruk-buruk tuh malu untuk datang soalnya sama orang baik mah malu. Sama orang yang energinya tinggi mah dia nggak berani gitu. Nggak sesuai soalnya. Siap. Gitu ya. Siap. Baik, ini sudah 7 poin saja sudah selesai. Baik, kalau gitu sudah jam 10 lewat ya. Alhamdulillah. Tadi kan mulainya juga lewat. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang berarti kita sudah belajar ya bagaimana cara meningkatkan energi baik di dalam dunia ilmiah maupun cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam syariat Islam. Ya, mungkin kesimpulan sambil berdoa kali ya, Ustazah. Kita tutup. Ya, baik. Ya karena waktunya udah lebih. Kita doanya yang sederhana saja, ya sama-sama bunda-bunda semuanya, bapak ayahanda yang mendengarkan hari ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan bibarokatil Fatihah. Semoga hati kita terus dilapangkan oleh Allah. Amin. Dan kita dimudahkan untuk bisa meningkatkan energi kita. Untuk bisa keluar dari frekuensi-frekuensi rendah. Untuk meningkat ke frekuensi tinggi. Kita mudah-mudahan selalu dimudahkan untuk bersyukur. Amin. Ya, untuk bersyukur. Untuk mencintai tanpa syarat. Untuk mencintai hanya karena Allah. Untuk memberikan yang terbaik yang kita punya semampu kita. Supaya kita juga dihilangkan perasaan-perasaan rendah, perasaan-perasaan buruk. Dibersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati yang ada di frekuensi rendah. Dan semoga kita juga dijauhkan dari semua godaan-godaan syaitan yang terus membuat kita bersedih lama-lama, terus membuat kita dendam lama-lama, terus membuat kita kesel lama-lama. Semoga Allah berkenan menjauhkan itu semua dari kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga setelah ini semua pendengar kita semua yang ada di sini
dimudahkan oleh Allah Amin. untuk mempraktekkan semua ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kurang lebih 2 jam ya. Insya Allah tadi Ustazah sudah banyak sekali sharing ilmu tentang bagaimana meningkatkan energi. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia